Hal apa yang membuat seseorang dengan sadar dan dengan tega menghilangkan kehidupan seseorang? Lalu, apa yang menjadi landasan pikiran mereka sehingga mereka menjadi gelap mata? Halo teman-teman semua, Riko di sini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan pada video kali ini, kita akan kembali membahas kasus yang sempat menggegerkan kota Malang beberapa waktu lalu. Seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa kisah yang kami bawakan adalah 100% kejadian nyata, bukan dari film. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Jurnal Faro. Pada tanggal 15 Oktober 2023, Kepolisian Kota Malang kembali digegerkan dengan adanya penemuan tubuh manusia yang terpotong menjadi 6 bagian, mulai dari kelapa, tangan, kaki, dan badan dipisahkan secara sengaja oleh seseorang. Sorotan lainnya saudara, misteri hilangnya warga Surabaya di kota Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Korban yang hilang sejak Oktober 2023 silam nyatanya menjadi korban pembunuhan. Polisi mulai menggali informasi dan mulai melakukan penyelidikan mendalam. Dimulai dari membawa jasad tersebut ke rumah sakit guna melakukan autopsi dan juga menyelidiki laporan orang hilang dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dan setelah melakukan penyelidikan, akhirnya polisi berhasil mengungkap identitas korban. Diketahui bahwasanya korban adalah seorang pengusaha kafe yang berada di daerah kota Batu Malang. Korban bernama Adrian Pranowo, seorang warga Surabaya yang dilaporkan hilang oleh anggota keluarganya setelah berpamitan untuk pergi ke daerah Pasuruan dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kafe miliknya. Lalu setelah itu diketahui bahwa korban terakhir kali berkomunikasi dengan keluarganya pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 6 sore. Dia mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa Adrian akan segera pulang ke Surabaya, tetapi dia memberitahu bahwa dia akan mampir ke daerah Malang dikarenakan ada keperluan mendadak. Dan sejak saat itulah Adrian tidak bisa dihubungi lagi. Lalu bagaimana polisi menemukan pelakunya? Setelah hasil pemeriksaan data orang hilang didapatkannya identitas korban, pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan kasus ini, yakni melakukan penyelidikan dengan telepon seluler milik korban. Dan dari pelacakan tersebut, diketahui bahwa Adrian terakhir kali berkomunikasi dengan seorang pria di daerah Saujajar, Kota Malang. Kecurigaan pihak kepolisian semakin kuat dikarenakan mereka juga mendapatkan laporan dari warga sekitar yang mengatakan bahwa ada sebuah mobil terparkir di sebuah halaman toko. Kendaraan itu terparkir selama beberapa hari tanpa diketahui pemiliknya. Setelah dilakukan pemeriksaan data kendaraan, pihak kepolisian kemudian mengetahui bahwa mobil Toyota Rush tersebut adalah milik Adrian. Setelah meruncingkan bukti dan data-data yang dikumpulkan, akhirnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria yang terakhir kali berkomunikasi dengan Adrian. Akan tetapi, dikarenakan kurangnya bukti, pihak kepolisian akhirnya mengizinkan terduga pelaku pulang kembali ke rumahnya. Lalu siapa pelaku sebenarnya? Kasus ini seperti menemui jalan buntu. Akan tetapi, pihak kepolisian yang tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mendalami kasus ini selama 3 bulan. Dan hingga akhirnya pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, menjadi hari yang buruk bagi Abdul Rahman alias AR. Dia akhirnya ditetapkan kembali menjadi seorang pelaku penghilangan nyawa sekaligus mutilasi. Setelah semua bukti kuat mengarah padanya, kini AR tidak bisa lagi menghindar. AR secara kooperatif mengaku semua kejahatannya. Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut.
Korban dan pelaku, mereka memang saling kenal melalui sosial media. Jadi si pelaku ini mengatakan kepada korban bahwa ia bisa melakukan guna-guna atau semacam pelet untuk memikat lawan jenis. AR mengatakan kepada kepolisian, Adrian saat itu datang kepadanya untuk meminta dirinya memikat seorang yang dia sukai. Kita lanjut ke kronologinya, geng. Akan tetapi setelah tiba dari batas waktu yang ditentukan, korban tak kunjung mendapatkan pujaan hatinya. Korban kemudian datang ke rumah AR. Maksud dan tujuannya ke sana sebenarnya untuk protes karena guna-guna tersebut tidak berhasil. Dan dari situlah timbul cekcok yang memicu amarah AR. Dan akhirnya terjadilah adu fisik hingga akhirnya muncul di pikirannya untuk menghilangkan nyawa Adrian. AR kemudian mengambil sebuah celurit yang berada di dekat meja ruangannya. Pelaku kemudian menembus korban berulang kali hingga akhirnya banyak cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Lalu kemudian Adrian meregang nyawa di tangan AR. Tidak hanya sampai di situ, pelaku kemudian memutilasi korban hingga menjadi 6 bagian. Lalu siapakah sosok AR ini? Diketahui bahwa Abdul Rahman alias AR merupakan seorang terapis atau tukang pijat. AR membuka praktek pijat di sebuah rumah kontrakan di daerah Sawojajar, Kota Malang. Pria ini berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Dia menyewa sebuah rumah 2 kamar. 1 kamar dia gunakan untuk dia tinggali bersama istrinya, dan 1 lagi digunakan untuk menjalankan praktek pijatnya. Laki-laki ini dikatakan sebagai seorang yang ramah terhadap warga sekitar, tetapi juga seorang yang pendiam. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa AR ini adalah seorang guru dan profesinya sebagai tukang pijat hanyalah sebuah usaha sampingan sebagai tambahan penghasilan gitulah. Dan tidak banyak lagi yang diketahui dari sosok tukang pijat psikopat ini, geng. Setelah ditahan oleh pihak kepolisian, AR diancam dengan pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dan hingga sampai saat video ini saya buat, pihak kepolisian terus mendalami kasus ini. Jadi, waktu ditemukannya jasad korban ini, ada bagian tubuh yang dibuang ke sungai. Nah, bagian tubuh itulah yang ditemukan oleh warga. Lalu setelah diinterogasi oleh kepolisian, AR mengaku bahwa kelapa korban ini dikubur di sebuah tanah kosong dengan kedalaman sekitar 50 cm, yang di dalam tanah kelapa itu sudah ditemukan dalam keadaan membusuk, hanya tinggal kerangka. Dan jika ada informasi yang salah atau kurang jelas, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo dukung terus channel ini agar lebih berkembang. Admin dari Jurnal Faru undur diri, and see you on the next video. Bye bye.